Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan masuk ke unit 3, ya. Unit 3, location is everything, ya. Dan pada unit ini kita akan mempelajari tentang reading skill of IELTS, ya. Oke, dalam unit ini ya nanti kita akan praktis reading ya. Nanti readingnya berkaitan dengan the development of cities or population concern ya, berkaitan dengan perkotaan dan juga populasi ya. Jenis soalnya nanti itu ada exam task ya, matching, mencocokkan, dan juga sentence completion. Kita akan mengenal jenis-jenis latihannya ya, strategi-strategi pengerjaan soalnya ya, dan petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan soal tersebut. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke focus on reading 1 ya. Oke. Focus on reading 1, topiknya di sini adalah location is everything ya. Kalau secara harfiah atau perkata ini artinya lokasi adalah segalanya ya. Namun berdasarkan teks itu yang dimaksud adalah lokasi menentukan segalanya ya. Jadi kalau kita berada di lokasi yang strategis tentunya kita akan mudah untuk berkembang ya, kita bisa mengambil banyak keuntungan dari posisi kita. Sedangkan kalau kita tempat terpencil, semua gerakan kita bisa terbatas ya, termasuk juga akses-akses ke fasilitas-fasilitas sekitar ya. Well, untuk reading, yang pertama kita akan identifying the topic ya. Kalau dalam reading itu yang paling pokok ditanyakan biasanya itu harus mengenali topik yang dibicarakan dalam teks ya. Most IELTS reading passage have a title and some also have a subheading introducing the text. Titles and subheadings can give useful information about the text topic ya. Jadi pada umumnya teks-teks dalam IELTS ini itu ada judulnya ya, have a title, dan juga ada subjudul, subheadingsnya, di mana ini mewakili isi dari teks ya. A. Read the title and subheading on page 27. What do you think the passage will be about? Ya. Jadi pada halaman berikutnya ini ada teks ya. Dia minta kita untuk baca title dan subheading ya. Nanti ditebak kira-kira ini tentang apa. Ya. Jadi ini teksnya ya. Nah, teksnya ini kalau dibandingkan dengan TOEFL itu berbeda sekali ya. Mungkin ini 3 kali panjangnya teks dalam TOEFL ya. Location is everything. Ini adalah the title ya. Dan ini subheadingnya, the estate agents advice dates back to 3500 BC when the first city of trade took off. Ya. Nah, dari title dan subheading ini apa kira-kira topik yang dibicarakan ya? Nah, di sini jawabannya adalah the importance of location in the development of the world's major cities ya. Jadi ini berbicara tentang pentingnya sebuah lokasi ya dalam perkembangannya di kota-kota besar dunia ya. Jadi nanti dicakup di sini disebutkan beberapa kota besar ya. Then look through the first view paragraph quickly to confirm or correct your guess ya. Jadi kalau kita masih sedikit ragu tentang prediksi kita dari isi teks, kita bisa membaca cepat paragraf pertama. Ya, biasanya topik itu diperkenalkan di paragraf pertama. Ini bisa dibaca cepat dan di sini bisa didapatkan intinya. Ya. Next, selain identifying topik, kita juga harus bisa menebak text structure-nya. Bagaimana teks itu disusun. Ya, an important part of gaining a general picture is to understand how a text is organized. Ya, salah satu cara lain untuk mendapatkan gambaran dari teks itu adalah mengenali bagaimana teks itu disusun. Ya,
Bisa by geographic region, bisa nanti ada teks yang disajikan berdasarkan daerah geografisnya, in chronological order, dalam urutan kronologis, ini berarti berkaitan dengan waktu, mana yang duluan terjadi, mana yang belakangan. Atau by type of city layout, ya, atau berdasarkan letak atau posisi sebuah kota. Nah, secara umum kita akan lihat skimming di sini, ya, bagaimana teks ini disusun, ya. Nah, kalau di sini banyak menunjukkan keterangan waktu, ya, misalnya ini 10,000 BC, ya, ini before century, sebelum Masehi, ya. Di paragraf pertama, kemudian in the 1,000 years, kemudian di paragraf ketiga, ya, sini juga ada keterangan waktu, ya. Ada lagi di sini. Nah, berarti secara umum ini disusun berdasarkan chronological order, ya. Jadi di sini presented in chronological order. Oke. Next kita akan melihat exam briefing-nya, ya. Jadi exam briefing ini membahas tentang latihan soal pada skill ini, ya. Reading module matching task. Jadi ini mencocokkan tugasnya nanti, ya. Matching task take many forms. For example, you may be required to match, ya. Dalam mencocokkan jenis soal itu bisa bervariasi, ya. Jadi dalam IELTS ini sangat bervariasi, bentuk-bentuk soal sangat berbeda dengan TOEFL yang biasanya hanya multiple choice, ya. Kalau di sini untuk matching ada sentence halves, itu berarti setengah kalimat ada di soal, setengah kalimat lagi itu Anda menentukan mana yang cocok, ya. Opinions to source, bisa di dalam soal itu adalah opinions, Anda cari source-nya yang cocok di dalam teks. Headings to paragraph, Anda memberikan judul yang tepat dari tiap bagian paragraf di dalam teks. Causes and effects, ya. Jadi apa penyebab dan akibat, ya, nanti juga dicocokkan. Ini bentuk-bentuk soal matching task, ya. You will receive specific advice for each of the tasks in this book, ya. Jadi kalau buku ini dibaca lengkap itu bisa dibahas satu persatu. Untuk matching general strategies-nya, always read the instruction and study the example so you know exactly what you have to do. Selalu, setiap Anda ujian, baik TOEFL maupun IELTS, ya, itu baca perintah soal, ya. Kemudian lihatlah contoh. Kalau di TOEFL nggak ada contoh, ya. Tapi kalau di IELTS selalu ada contoh, ya. Dan itu bisa sangat membantu kita untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Then always check the information in the relevant section of the text. Don't rely on guesswork, ya. Jangan kebiasaan menebak, walaupun menebak ini bisa dipakai kalau waktunya sudah mepet, ya. Tapi sebaik mungkin Anda harus mencari section yang relevan. Ini bisa dilatih dengan skimming, ya, baca cepat. Underline keywords and phrases in the question, ya. Dalam setiap pertanyaan selalu ada kata kunci, ya. Dan ini Anda bisa garis bawahi untuk lebih mudah skimming atau scanningnya di dalam teks, ya. Nah, kita masuk bentuk soal yang pertama tadi, matching, ya. Ini ada strateginya. In this particular task, you have to match cities to their description. Misalnya dalam soal ini, karena kita tadi bicara tentang populasi, ya, dan citizen, ya, big city, katanya kalau berkaitan dengan banyak kota, ya, in the text, underline, circle, or highlight the cities listed so they are easy to find. Jadi cara pertama, kalau dalam soal ini soalnya, ya. Nah, di sini ada list of cities, berarti Anda scan dulu nama-nama kota ini di dalam teks, kemudian ditandai, ya. Nah, misalnya kita lihat beberapa bagian, ya. Kita baca cepat di sini. Nah, jadi baca cepat itu adalah mata mengikuti telunjuk Anda atau mata mengikuti kursor, ya, kalau di dalam laptop, ya, atau HP-nya. Nah, sini baca cepat, ya. Dicari. Di sini ada Mesopotamia. Nih, ini nama tempat nih, ya. Kemudian ada Rome, ya. Nah, ini masih Rome yang dibahas, ya.
Kemudian di sini ada Bruges ya, di sini ya, Bruges, ada Florence ya, dan seterusnya ya. Nah, itu Anda baca cepat dan ditandai. Langkah kedua, read the information about each city in the text and then check the notes to see if any of them apply ya. Jadi setelah Anda lihat di sini ya, nah ini adalah keterangan yang akan dicocokkan dengan deskripsi di kotanya ya. Dibaca deskripsinya, siapa tahu ada yang cocok keterangan di sini. Then look for words and phrases in the notes which mean the same as expression in the text ya. Kemudian carilah kata dan frase di dalam notes atau soal ini yang maknanya sama dengan yang ada di teks. Jadi IELTS selalu memakai sinonim atau parallel expression. Mereka jarang memakai kata yang persis sama dengan yang ada di teks ya. Nah, kita lihat question 1 to 8. Look at the following description 1 to 8 and list of cities below. Match its description to one of the cities in the text on page 27. Ya. Nah, misalnya ini ya, ada contoh nih. Grew into a successful trading city because of its location close to the city. Ya. Jadi apa kata kunci di sini? Itu ada successful trading city. Ya. Dia sukses karena perdagangan, apalagi close to the sea, ya dekat dengan laut, ya. Di sini jawabannya adalah I, finish. Sekarang kita lihat, ya. Kalau Anda sudah menandai kotanya tadi, itu lebih cepat ketemu, ya. Nah, jadi finish itu ada di baris ke-80 ini, ya. Sini, at the same time, Venice was prospering thanks to trade. Yeah, it proximally to the sea, Africa, and the treasures of Persia. Nah, dari sini saja sudah cocok ya, bahwa dia makmur itu karena perdagangan, ya, dan posisinya yang dekat dengan laut. Ya, nah, jadi seperti itu. Untuk jawabannya nanti bisa Anda pelajari lebih detail ya, cocokkan dengan teks. Become an important center for banking, ini adalah D ya. Dan ini banking berdasarkan pernyataan banking came to dominate its economy ya. Nah, ini ada di baris ke-68 sampai 69 ya. Then what's the largest city in the world? Oke, sorry. Ini kotanya tadi adalah D ya, Florence ya. Nomor 2, was the largest city in the world in the 1930s. Ini kotanya adalah F, New York ya. Itu ada di statement by the 1930s. Nah, ini tahunnya bisa ditemukan ya di dalam teks. New York bla bla bla. Itu ada barisnya ya, 112 to 117. Had one main industry, weaving in the Middle Ages. Ya, ini adalah kota Bruges. Nah, dari statement become rich by weaving wool. Ya, ini baris ke-66. Was built on unsuitable land but has developed into a major world city. Ini jawabannya B, Calcutta, kalau tidak salah bacanya ya. Ini ada di baris 91. Was Europe's most powerful city in the Middle Ages? Ya, ini jawabannya Constantinople. Itu dari statement largest city and premier trading center. Ya. Then has inconvenient rail connection. Itu adalah London. Ya. Dari statement station are dotted around the periphery. Ya. Next, number 7 itu Rome. Ya. Lost its power and influence rapidly when it suffers food shortages. Ya, dari statement the city's power went into steep decline. And the last one, caused many lives to build. Itu adalah St. Petersburg. Dari statement thousands of slave laborers died its construction. Ya, inilah sinonim dari caused many lives. Banyak memakan korban. Ya.
Jadi sinonim dari thousands of slave laborers died, ya. Nah, jadi itu adalah latihan untuk matching, ya. Oke, sekarang kita masuk jenis soal yang kedua, yaitu sentence completion, ya. Jadi sentence completion ini adalah melengkapi kalimat, ya. In the sort of task, you have to complete sentences by choosing the best ending from a list. Nah, ini Anda mencocokkan bagian akhir dari kalimat yang sesuai, ya. Ini ada beberapa saran, ya. Pertama, the questions appear in the same order as the information in the text. If you answer them in sequence, it should be fairly easy to find the information you need. Ya, jadi kalau jenis soal seperti ini biasanya dia berurutan, ya, sama dengan informasi di dalam teks. Jadi kalau Anda mengerjakannya secara berurutan, maka akan cukup mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, study each question and underline the keywords or phrases. Nah, seperti tadi, baca dulu semua soal dan Anda garis bawahi kata kunci, ya. Kemudian locate relevant section of the text and look for parallel expression. Nah, jadi Anda coba scanning ini mana yang topiknya sama dengan yang ada di kata kunci tadi dan carilah parallel expression. Nah, parallel expression kita pelajari setelah ini, ya. Nah, choose the best answer from the list of endings. Make sure your answer fits both logically and grammatically. Nah, pastikan jawaban Anda itu logically-nya cocok, ya. Maksudnya idenya terhubung, ya, masuk akal, dan grammatically ini tata bahasanya benar, ya. Oke. Sekarang kita akan mengenali sedikit parallel expression. Apa itu parallel expression? Ya. Dalam IELTS ini, instead of using exactly the same words as the text, question often substitute expression with the same meaning. Ya, jadi daripada menggunakan kata yang sama dalam IELTS itu lebih sering muncul parallel expression. Ya, substitute expression with the same meaning. Ya, dia diganti dengan kata lain tapi maknanya sama. Ya, kita akan coba mengembangkan beberapa kosakata. Ya, the following words and phrases came from text on page 27. Jadi kosakata ini diambil dari teks halaman 27. Coba kita temukan parallel expression-nya. Masing-masing 2 untuk setiap frase atau kata. Ya. Yang pertama, nah pertama ini adalah population. Nah, population itu apa? Bahasa Indonesianya populasi. Nah, ini di dalam teks ada di baris ke-13, ya, dan di dalam kotak ini yang merupakan parallel ekspresinya adalah, ya, yang pertama itu adalah citizen, ya. Nah, citizen ini adalah masyarakat, ya. Kemudian ada juga inhabitant atau penduduk, ya. Jadi jawabannya untuk population parallel ekspresinya adalah citizen atau inhabitants. Kata inilah yang biasa dipakainya dalam soal, ya. Dalam teks population, dalam soal citizen atau inhabitants, ya. Untuk nomor 2, became reliant on, ya, bergantung pada, ini sinonimnya adalah depended on dan juga couldn't manage without, ya, tidak mampu tanpa. Nah, inilah artinya bergantung pada. Ensured, ya, jadi ensured ini sinonimnya adalah followed atau come afterwards, ya, diikuti oleh, datang setelahnya. Ya, deserting atau disersi ini sama dengan leaving atau abandoning, ya. Flocking back, ya, flocking back ini secara berbondong-bondong mereka kembali, maka ini sama dengan migrating back atau returning. Begin to spring up, ini mulai bermunculan, ya, ini sama dengan easy to reach, ya, atau convenient to get to. Accessible, dapat diakses. Sinonimnya atau parallel expression started developing or appear, ya. Ludicrously ini sama dengan ridiculously atau foolishly, ya, atau bisa dikatakan menggelikan, ya. Dan vast ini sangat besar, ya, sama dengan huge atau enormous.
Nah, itu adalah parallel expression yang biasa dipakai ya untuk menguji kemampuan kosakata. Nah, selain parallel expression yang juga membantu kita dalam menjawab pertanyaan di sini ada grammatical clues. Nah, ini grammarnya harus bagus ya. Jadi dari soal yang ada di halaman 30 nanti kita bisa menebak ya. Read the incomplete sentences ya on page 30 and answer this question. Which three must be followed by phrases beginning with verbs? Mana frase yang pasti nanti sentence half-nya atau pasangannya ini diawali dengan verbs ya. Itu jawabannya adalah nomor 9, nomor 11 dan nomor 13. Kita lihat ya. Mengapa dia akan disambung dengan verbs ya. Nomor 9. As a result of development of farming, people. Nah, dalam setiap kalimat ingat, pokoknya harus ada, yang paling pokok harus ada subjek dan predikat. Di sini, as a result of the development of farming, itu hanya pengantar saja, sebuah frase. Ya, dia belum memiliki makna lengkap, dia belum masuk dalam kalimat utama. Kalimat utama dimulai dari people. People adalah subjek. Berarti kalau sudah subjek, berarti yang hilang adalah predikat atau kata kerja. Maka di sini ya jawabannya adalah I ya di sini were able to live permanently in one place. Sebenarnya ini nanti dihubungkan dengan teks juga ya. Cuma secara gramatikal nih dibahas sekarang people were. Nah, were ini adalah kata kerja bantu. Ini adalah kalimat nominal ya. Kemudian selain nomor 9, nomor berapa tadi? Nomor 11. Towns first began to grow and prosper when people. Nah, ini adalah induk kalimat ya. Tapi setelah when people ini anak kalimat juga harus ada subjek dan predikat. Maka di sini jawabannya G yang cocok. Made money and left the countryside. Ya, made itu kata kerja bentuk pas ya dan juga left juga kata kerja bentuk pas. Kemudian nomor 13. Cities were usually established in place which ya. Ini sudah ada nih kata kalimat utuh, kalimat induk kalimat ya, independent clause. Anak kalimat kalau dia pakai which relative clause itu juga harus disambung dengan kata kerja. Ini jawabannya A, were convenient for trade ya. Were di sini adalah kata kerja bantu ya. Nah, kemudian di sini ada which three must be followed beginning with noun or ing form. Nah, yang mana yang harus disambung dengan frase yang dimulai oleh noun atau verb ing, ya? Oke. Kita lihat di sini jawabannya adalah nomor 10, 12 dan 14, ya. Nah, kita lihat nomor 10. The design of the earliest town was for. Ya, the design of earliest town was. Jadi di sini subjeknya the design of the earliest town was itu adalah kata kerja. Kalau sudah kata kerja berarti yang diperlukan adalah objeknya atau komplementnya. Maka setelah for ini bisa muncul noun, bisa muncul verb ing. Ya, nah jawaban di sini adalah C. The protection. Jadi protection di sini adalah noun, ya. Kemudian nomor berapa lagi tadi? Nomor 12 dan 14, ya. Nomor 12 juga seperti itu. Ini kata kerjanya adalah lost, ya. Maka di sini because of disambung dengan di itu ada noun juga, dependence. It's dependence on, ketergantungannya pada imported supplies, ya. Supply impor. Dan nomor 14, one reason for people to visit a city, ini adalah frase subjek dan kata kerjanya adalah was, maka kemudian dia sambung dengan i, ya. The presence of a religious site, ya, ini juga noun, ya. Nah, itu adalah petunjuk strategi cara menjawab menggunakan grammatical clues, ya. Nah, jadi ini latihannya juga bisa Anda cocokkan lagi dengan yang ada di teks, ya. Nah, jawabannya di sini bisa dilihat kalau 9 itu I, ya. 10 itu C,
11 itu G, 12 D, 13 A, dan 14 itu adalah I. Ya, oke. Mungkin itu penjelasan dari saya ya, cukup panjang, tetapi saya harap Anda mengerti ya. Dan silakan nanti untuk tugas pada minggu ini itu membuat mapping, terutama berkaitan dengan strategi. Ya, silakan strategi ini ya atau task approach-nya ini ya, Anda buat dengan bahasa sendiri ya. Silakan ini nanti ditranslate ya di dalam map mappingnya ya. Jadi kalau Anda translate berarti Anda menyimak video ini. Kalau tidak Anda translate dan hanya ini saja yang Anda screenshot berarti Anda tidak menyimak penjelasan saya. Ya, oke. Saya harap Anda bisa mengerjakan dengan baik ya. Itu saja video saya untuk penjelasan reading pada kali ini. Terima kasih, thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.